Saudara-saudara, salam sejahtera untuk kita. Selamat berjumpa melalui Saat Teduh Malam, program Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja, edisi 3 Juni 2020. Izinkan saya saudara mengajak kita sejenak dalam persekutuan ini untuk menikmati sapaan Tuhan lewat firman-Nya yang akan kita baca dan renungkan bersama. Namun sebelum itu mari kita angkat pujian mengagungkan Tuhan melalui Kidung Jemaat 454 ayat 1, indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega. Dari seteru di dalam saat yang teduh. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, di saat kami telah siap untuk beristirahat dan hendak membaringkan tubuh kami yang telah letih ini, sejenak kami menghampiri-Mu, terlebih ketika kerinduan kami untuk terus disapa oleh Tuhan melalui firman-Mu senantiasa bergelora di dalam diri kami. Karena itu sebelum kami mendengarnya, tolonglah kami, buatlah kami mengerti, dan beri hikmat kepada hamba-Mu di dalam menyampaikannya. Lalu bersabdalah kepada kami Bapa, dan dengarkan kami yang datang berdoa dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-22. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat." Amin. Saudara-saudara, bagi sebagian orang, mengunjungi seorang dokter atau tempat praktek dokter karena mungkin dipercaya obatnya sangat manjur, sangat mujarab, adalah hal yang wajar. Sekalipun mungkin mereka harus
antrian karena banyaknya orang datang. Atau sekalipun resep obatnya harus ditebus dengan harga yang cukup mahal. Atau harus ditempuh dengan berpuluh-puluh kilometer. Mereka tidak peduli. Apa yang saya mau katakan di sini saudara-saudara, bahwa pertama ternyata banyak orang berharap bahwa ketika ia sakit maka mereka ingin sembuh. Karena itu berbagai upaya rela mereka lakukan demi mendapatkan kesembuhan itu. Hal yang kedua saudara-saudara, bahwa mereka melakukan itu karena mereka sangat berharap kepada pihak atau oknum pribadi yang dianggap bisa diandalkan untuk menyembuhkannya. Hal yang sama saudara-saudara terjadi dalam bacaan kita saat ini, di mana dikatakan bahwa kemanapun Tuhan Yesus pergi selalu dikerumuni oleh orang-orang sakit yang mengharapkan kesembuhan. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang unik dari bacaan ini. Pertama, bahwa mereka yang datang itu bukan saja mereka yang sakit secara fisik, tetapi juga sakit secara mental karena kerasukan oleh roh jahat. Itu bisa kita baca dalam bacaan kita ayat yang ke-18 tadi. Hal yang kedua saudara-saudara, dikatakan dalam bacaan ini bahwa mereka yang datang ini ternyata bukan saja berharap mendapatkan kesembuhan, tetapi juga datang untuk mendengarkan pengajarannya. Bahkan hal yang tidak kalah menarik untuk kita simak dalam bacaan ini, khususnya di ayat yang ke-19 saudara-saudara, dikatakan di situ bahwa semua orang yang berharap mendapat kesembuhan itu juga berusaha menjamah dia. Saudara-saudara, padanan kata menjamah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sama dengan menyentuh atau meraba. Jadi semua orang yang datang itu berharap kesembuhan dari Yesus dengan cara berusaha menyentuh atau meraba Yesus. Nah, pengharapan untuk bisa menyentuh atau meraba Tuhan Yesus ini tidaklah terlepas dari keyakinan mereka pada kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Artinya apa saudara-saudara? Artinya bahwa mereka sangat yakin bahwa hanya dengan menjamah dalam arti menyentuh, meraba dia, maka mereka akan sembuh. Dengan hanya menjamah dia dalam arti berinteraksi secara langsung, berkomunikasi lebih dekat dengan Yesus, maka mereka yakin bahwa segala penyakit mereka akan disembuhkan. Dengan kata lain saudara-saudara, bahwa mereka sangat mengandalkan kuasa Tuhan Yesus yang mereka yakini pasti bisa menyembuhkan mereka dari berbagai macam penyakit itu. Dan rupa-rupanya saudara-saudara, kalau kita memperhatikan bacaan ini, rupanya inilah kebahagiaan sejati menurut Tuhan Yesus, seperti yang telah kita baca dan dengarkan saat ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang kebahagiaan yang Tuhan Yesus ajarkan kali ini sedikit berbeda dari yang biasa dipahami oleh manusia pada umumnya. Dalam pengajaran Tuhan Yesus, orang yang dikategorikan orang berbahagia itu adalah orang yang miskin, orang yang lapar, orang yang menangis, orang yang dibenci, orang yang dikucilkan, orang yang dicela. Artinya apa? Artinya orang-orang dari situasi seperti ini dalam ukuran duniawi adalah orang-orang yang tidak mungkin bahagia. Mengapa? Karena hidup mereka serba keterbatasan, serba kekurangan. Itu pandangan dunia.
Tidak mungkin mereka bahagia sebab mereka tidak punya uang. Tidak mungkin mereka bahagia sebab mereka lagi sakit. Tidak mungkin mereka menikmati kesenangan karena mereka sementara lapar. Tapi di sini saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan hal yang sebaliknya, bahwa justru orang seperti inilah yang memiliki pengharapan untuk menerima penyembuhan dari Tuhan. Mengapa? Sebab karena mereka pasti tinggal mengandalkan Tuhan saja di dalam hidupnya. Bahkan orang yang seperti ini saudara-saudara, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus orang-orang yang berbahagia dan yang akan memiliki atau menemui keselamatan di dalam hidupnya. Itulah sebabnya saudara-saudara, menurut Tuhan Yesus, mereka harus tetap berpengharapan bahwa Tuhan akan mengubah keadaan mereka kelak dan menjadikan situasi mereka yang sebaliknya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kurang lebih 3 bulan ini kita bergumul dengan pandemi COVID-19 yang entah sampai kapan masa ini akan berakhir, hanya Tuhan yang tahu. Saya percaya saudara-saudara bahwa berbagai upaya sudah dilakukan dan masih akan terus dilakukan oleh berbagai pihak demi untuk memutus mata rantai penyebaran wabah ini dan juga mencari solusi atas wabah ini. Satu sisi saudara-saudara, pandemi COVID-19 ini begitu menyakitkan. Bahkan orang pada umumnya mengatakan hal ini bukanlah sebuah kebahagiaan, tetapi derita, duka, serta kesengsaraan yang kita tidak akan pernah tahu kapan itu berakhir. Tetapi kita jangan sampai lupa saudara-saudara, sisi yang lain, khususnya bacaan kita yang mengatakan bahwa orang yang tidak bahagia pun Tuhan Yesus sembuhkan asalkan mereka mau berusaha menjamah Dia. Dalam arti kata saudara-saudara, kita diajak oleh firman Tuhan saat ini untuk berusaha terus mendekat dan berelasi secara langsung dengan Dia, serta terus menaruh seluruh pengharapan, keyakinan kita hanya kepadanya. Saya tahu saudara-saudara bahwa jawaban doa kita, bahkan doa semua manusia di bumi ini untuk pemulihan atas pandemi COVID-19 belum terwujud. Tetapi itu bukan berarti bahwa kuasa Allah sudah tidak ada lagi. Ingat saudara-saudara bahwa Ia bukan tidak bertindak, tetapi belum bertindak. Oleh sebab itu, kalau Dia belum menolong saudara dan saya saat ini, itu bukan berarti Dia tidak mau menolong saudara dan saya. Dia adalah Allah yang memiliki kuasa yang tidak tertandingi saudara-saudara. Dia adalah Allah yang maha tahu, karena itu Dia pasti tahu kapan waktu yang terbaik untuk menolong kita. Karena itu, teruslah berusaha menjamah, berelasi, mendekat, berinteraksi dengan sang pemilik kuasa itu, yakni Tuhan Yesus. Khususnya bagi saudara-saudara yang saat ini sakit fisik, atau juga yang saat ini sakit psikis, pikiran atau mental kita terganggu, apalagi kalau sudah dihantui oleh ketakutan-ketakutan yang luar biasa. Supaya saudara dan saya mendapatkan kesembuhan dan pemulihan hanya daripadanya. Roh Kudus Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, jika Engkau sudah mengizinkan kami sehat di dalam saat teduh malam ini. Sekalipun hanya melalui ruangan virtual yang diprakarsai oleh Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Kami bersyukur karena Engkau sudah memperkenankan kami untuk menikmati firman-Mu. Kami berdoa, semoga kami tetap setia dalam memberlakukannya. Saatnya kami akan beristirahat Tuhan. Mohon pemeliharaan-Mu untuk menjaga kami sepanjang malam ini, dan wujudkanlah kerinduan kami untuk bangun esok hari
menyambut hari yang baru. Bapa, tiada henti dalam iman kami terus berdoa untuk pemulihan bagi dunia dan bangsa kami yang merindukan pemulihan atas wabah pandemi COVID-19 ini. Berkati mereka-mereka yang terus berupaya untuk mencari solusi yang terbaik, dan buatlah kami senantiasa terus mencoba memahami rancangan-rancangan-Mu sekalipun begitu sulit untuk kami pahami di balik peristiwa ini. Berkati setiap anak-anak Tuhan, orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada, maka mereka yang saat ini bergumul atas penyakit, duka cita, dan berbagai persoalan-persoalan kehidupan. Buatlah kami senantiasa percaya dan hidup dalam kepercayaan kami kepada kuasa-Mu yang tidak tertandingi itu, agar kami pun dimungkinkan untuk tetap menikmati pemulihan-pemulihan Tuhan dalam berbagai bentuk. Ini doa syukur permohonan kami Bapa. Sambut dan dengarkanlah yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, demikianlah waktu saat teduh kita. Tuhan Yesus memberkati.